Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sundari SPD MPD. Saya merupakan dosen di program studi Pendidikan Ekonomi, jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada semester genap tahun akademik 2023-2024 ini, saya mengampu mata kuliah Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif dengan kode mata kuliah 1 AIP 601020. Mata kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah keterampilan belajar dan wajib ditempuh oleh mahasiswa di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Diajarkan selama 16 minggu pertemuan. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Adapun koordinator mata kuliah ini adalah Bapak Profesor Dr. Tony MSI dan saya selaku dosen pengampu kedua. Pada proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada proses delivery merupakan penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan dengan menampilkan PPT, video pembelajaran, modul, e-book, dan sumber referensi lainnya yang relevan. Penyampaian materi juga dapat menggunakan metode daring seperti Google Classroom, Google Meet, dan Zoom Meeting. Pada proses interaksi dilakukan melalui forum diskusi dan tanya jawab antar mahasiswa dan dosen pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan pada proses asesmen dilakukan melalui pemberian tugas kelompok berupa proyek dan kuis. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa agar dapat memahami karakteristik manajemen kewirausahaan dalam memulai dan mengelola suatu usaha, konsep dasar kewirausahaan, sikap pribadi wirausaha, merintis usaha baru dan model pengembangannya, organisasi dan manajemen usaha, teknik dan strategi pemasaran di dunia usaha, serta menyusun proposal usaha. Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan dalam mengembangkan dan mengevaluasi serta mengelola usaha bisnis agar dapat maju dan berkembang. Selain itu juga mahasiswa mempelajari tentang konsep dasar kewirausahaan dan sikap pribadi wirausaha yang akan diterapkan mahasiswa kelak pada saat terjun langsung ke dalam dunia usaha. Adapun capaian pembelajaran atau tujuan yang diharapkan, mahasiswa mampu meningkatkan mutu dan memiliki karakter wirausaha di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mampu menginternalisasi arti kewirausahaan, peluang dan ancaman dalam dunia usaha, mampu memiliki jiwa kewirausahaan, mampu menerapkan pemikiran logis, inovatif dalam konteks pengembangan implementasi kewirausahaan, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, serta mampu untuk membangun jiwa kewirausahaan, mampu untuk mengelola suatu unit usaha dan memiliki kemampuan manajerial. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada sesi awal sampai dengan sesi terakhir adalah yang pertama konsep kewirausahaan, peluang dan tantangan wirausaha dan pandai melihat peluang usaha. Yang kedua perencanaan wirausaha. Yang ketiga kepemimpinan dalam berwirausaha. Yang keempat motivasi berwirausaha. Yang kelima desain produk, inovasi dan kreasi produk berdasar kearifan lokal. Yang keenam jenis-jenis media online untuk memasarkan produk, pemasaran dengan media online marketplace, soft skill dan hard skill dalam berwirausaha, program pemerintah untuk UMKM dan analisis peluang usaha, serta materi yang terakhir adalah pemasaran kewirausahaan dalam strategi bauran pemasaran. Adapun sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah full tatap muka di dalam kelas, dan metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, team based project, serta cooperative learning. Adapun komponen penilaian adalah aktivitas partisipasi 5%, hasil proyek 30%,
penugasan mandiri dan terstruktur 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 20%, serta ujian akhir semester 30% dengan bobot penilaian keseluruhan 100%. Penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dengan sistem penilaian relatif menggunakan kategori penilaian sebagai berikut. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 gelombang 1 pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT khususnya pada unsur pengajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas yang biasa saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, karena hari ini adalah pertemuan kedua, kita masuk di materi tentang konsep kewirausahaan. Nah, sebelum memulai perkuliahan ini, kita sebaiknya memulai dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, adalah kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Ayu sudah membawa kita ke dalam doa. Semoga hari ini perkuliahannya lancar, kalian bisa mendapatkan ilmu dari materi hari ini dan bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita membahas tentang kewirausahaan, maka kita harus tahu dulu konsep dasar dari kewirausahaan. Nah, menurut kalian apa sih bedanya wirausaha dengan kewirausahaan? Ada yang bisa jawab? Bedanya wirausaha dengan kewirausahaan. Kayaknya sih sama, tapi sebenarnya itu ada dua makna yang berbeda. Siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan. Ya silakan Luciana. Kalau wirausaha itu sosok yang menjalankan usaha tersebut, sedangkan kalau kewirausahaan adalah prosesnya kan, proses menjalankan bisnis tersebut. Ya, jadi benar seperti yang teman kalian Lucy bilang bahwa kewirausahaan itu adalah proses kita dalam memulai usaha, baik dari perencanaannya maupun sampai dengan tahap evaluasi. Nah, kalau wirausaha adalah sosok atau orang yang melakukan melakukan usaha. Ya, jadi misalnya kalian kan buka usaha. Nah, kalian itulah yang disebut sebagai wirausaha karena kalian pelaku utama, orang yang membuka usaha. Nah, jadi bedanya itu kalau kewirausahaan itu adalah proses dari kalian awal memulai usaha dari perencanaannya, pelaksanaan, evaluasi sampai tindak lanjutnya. Nah, kalau wirausaha itu adalah orang atau sosok yang melakukan suatu usaha. Nah, berdasarkan dari pernyataan ini, apakah kalian ada keinginan untuk menjadi seorang wirausaha? Ya, silakan. Kalau saya tuh ada keinginan untuk menjadi seorang wirausaha. Dalam bidang apa kira-kira? Dalam bidang penjualan, berwirausaha dan kita berjualan semua usaha. Ada yang lain? Usaha apa? Silakan. Ya, ini. Kalau menurut saya itu mau menjadi wirausaha yang bisnis seperti peternakan babi, ini di penjualan babi, Bu, selain itu biar lebih banyak juga untuk pembelian babi lebih meningkat. Jadi semua usaha itu sebenarnya kalian harus beli dalam melihat peluang. Nah, misalnya kan kalian mahasiswa nih, kalian bisa melihat apa sih peluang yang ada di kampus. Kira-kira apa peluang usaha yang bisa kalian jadikan bisnis ketika kalian
sambil berkuliah kira-kira. Silakan. Joki tugas boleh. Ya, joki tugas ini misalnya seperti apa? Seperti membantu mengerjakan tugas boleh. Tapi dalam bentuk joki jadi bantu mengerjakan tidak ada. Ada yang lain? Silakan. Tapi dalam bentuk jualan online itu seperti jadi keseluruhan tapi kita melakukan penelitian. Anissa silakan. Sama seperti yang dibilang kita mungkin itu online itu kayak misalnya kalau kita ada bakat kayak bakat membuat kue kan bisa dibuat Jadi semua usaha itu sebenarnya bisa dijadikan bisnis gitu. Semua asal kalian itu jeli dalam melihat peluang. Jadi misalnya nih ada teman yang nggak sempat sarapan karena hari paginya ada yang belum sarapan tidak. Nah, kita masuk di karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha ini salah satunya itu inovatif. Jadi inovatif itu adalah dia mampu menemukan dan mengembangkan ide-ide. Dia selalu berinovasi. Misalnya ada mahasiswa itu kan yang Ibu bimbing kemarin kan kakak kita kalian SK itu, dia membuat kerupuk ikan basah itu dijadikan kayak digoreng tapi dia di packing dengan bagus. Nah itu diikutkan pada lomba KBRI kemarin, kompetensi berwirausaha mahasiswa Indonesia, dan lolos gitu. Nah bayangkan itu dari kerupuk ikan aja, tapi ikannya itu khas dari Kalimantan Tengah, yaitu ikan tapah gitu. Nah ikan tapah itu kan dia dagingnya itu lembut gitu, dagingnya lembut dan enak kalau misalnya dibikin. Nah mereka bisa mengolahnya. Jadi kadang kan kita biasanya ada kerupuk ikan aduan, ikan gabus kan, terus kerupuk udang, terus kerupuk bawang. Nah dia berinovasi gitu, berinovasi membuat kerupuk dengan varian rasa yang lain dari ikan. Nah, karena ikan itu kan selain bagus gizinya untuk kesehatan otak kan, makanya yang sering makan ikan itu pasti otaknya bekerja dengan bagus karena ikan itu tinggi gizinya. Nah, yang kedua karakter wirausaha yang kedua itu adalah proaktif. Dia selalu mencari peluang. Nah, seperti kata Henry tadi kan dia mau usaha ternak babi misalnya. Nah, mungkin tidak banyak gitu mahasiswa yang tertarik ke bidang itu gitu. Tapi kalau kalian melihat bangsa pasarnya misalnya, dia tahu siapa-siapa saja target marketnya itu, target pasarnya itu dari kalangan anak, atau kamu bisa misalnya menjadikan reseller atau nanti membuka pre-order dulu gitu dari ternak babi itu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi wirausaha yang sukses gitu. Sebelum lulus pun dia akan berhasil. Makanya kalian jangan melihat hal sepele dari usaha yang kalian inginkan gitu. Misalnya apapun itu, misalnya mau jualan makanan kah, mau di bidang jasa kah, misalnya jasa ngeprint, misalnya tadi, atau jualan aksesoris atau apa, semua itu bisa dilakukan asal niat yang serius, terus disertai dengan kejujuran, terus pantang menyerah. Itu adalah salah satu jiwa dari seorang wirausaha itu. Nah, berani mengambil resiko. Tidak banyak orang itu yang berani mengambil resiko. Semakin tinggi resiko yang kalian ambil, semakin besar potensi keberhasilan kalian. Nah, kita masuk di prinsip wirausaha. Prinsip wirausaha itu ada 5. Yang pertama itu kreativitas dan inovasi. Nah, yang kedua itu keberanian dalam mengambil resiko, kemandirian, keberlanjutan, dan etika dan integritas. Untuk hal-hal yang bermanfaat dan mengembangkan bakat kalian. Nah, kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Nah, kalian lihat kebutuhan pasar kita apa sih sekarang gitu, yang tidak banyak orang ambil. Ayo contohnya apa? Ada yang tahu nggak kebutuhan pasar yang belum terpenuhi? Contohnya, misalnya di kalangan kampus saja, di kalangan kampus
yang kalian itu harus mencari keluar? Ya, silakan Isma. Gorengan tuh carinya jauh. Jualan gorengan ya? Ya. Jadi itu bisa juga kalau misalnya kalian ada jam istirahat, nggak sempat keluar makan ya. Nah, berarti nanti kalian bisa kalau misalnya gorengan itu kalian titip, kalian titip di kantin, karena kan kita ada kantin ya. Cuma kantin kita itu kadang tutup, jadi kalian bisa memanfaatkan kantin yang tutup itu kalian yang membuat makanan. Makanya seperti tadi kan usaha yang salah satunya nggak sempat sarapan, kalian bikin apa makanan yang bisa kalian jual tapi yang harganya terjangkau. Nah, globalisasi, peluang wirausaha yang selanjutnya itu globalisasi, yaitu membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke sumber daya global. Jadi globalisasi itu kan berarti kalian harus melihat sekarang apa sih yang lagi tren gitu di luar Indonesia gitu. Misalnya di Cina atau di Amerika, kalian harus lihat mereka lebih cenderung kemana, apakah mereka ke makanan atau ke fashion atau ke teknologi, gadget gitu, atau apa. Jadi kalian harus selalu, seorang wirausaha itu dia harus selalu update dengan informasi. Kita tidak bisa tutup mata dengan semua perubahan yang ada. Orang yang bertahan adalah orang yang mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Sesulit apapun itu kalian harus belajar mengikuti. Misalnya kan dulu kita tidak ada nih perkuliahannya online, tapi semenjak adanya COVID, kita mulai beradaptasi dengan menerapkan pembelajaran metode daring, misalnya menggunakan Unity. Mungkin kalian dulu SMA nggak ada gitu kan, menggunakan Unity. Nah, setelah COVID kita dibiasakan untuk melek teknologi gitu. Kita harus tahu aplikasi-aplikasi apa yang mendukung pembelajaran kita, pekerjaan kita, supaya walaupun kita hanya bekerja dari rumah, tapi semuanya bisa terselesaikan. Tidak harus kita bertemu di satu tempat seperti ini. Nah, ya. Terus selanjutnya perubahan sosial dan demografi serta kebijakan pemerintah. Ini juga terkait dengan pandai melihat peluang. Jadi kalian itu harus jeli, pandai melihat peluang gitu, menganalisis pasar. Apa sih tren pasar sekarang yang sedang diminati itu apa? Jadi kalian itu harus melakukan riset, penelitian atau melakukan wawancara singkat, observasi langsung ke lapangan gitu, melihat apa sih kebutuhan yang sangat mendesak itu yang harus dicari solusinya. Nah, jadi penting itu menganalisis pasarnya, kreativitas dan inovasi. Itu juga kalian menciptakan solusi yang inovatif dari usaha, dari yang awalnya tidak ada. Nah, misalnya seperti itu tadi, teman-teman yang lupa misalnya membawa pulpen karena kalian membuka usaha jualan peralatan perkuliahan, misalnya ada yang jualan buku atau pulpen atau tiket misalnya, atau lem. Nah, ketika teman-temannya hilang pulpennya, tinggal beli aja sama kalian. Kayak koperasi sekolah itu. Kalian dulu kan ada kan koperasi sekolah yang menjual berbagai alat kebutuhan untuk pembelajaran. Nah, ini ada quote yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Ayo coba, satu orang siapa yang baca? Ya Urusi. Ini kan ada 4 ya quote-nya. Silakan bergantian untuk yang pertama dulu. Kewirausahaan adalah tentang membuka solusi untuk masalah yang sudah diselesaikan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nah, siapa yang sependapat dengan quote yang ini? Silakan. Kewirausahaan adalah tentang menemukan solusi untuk masalah yang belum terselesaikan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Siapa yang sepakat? Jadi kewirausahaan itu, karena kalau kalian membuka usaha baru, otomatis kan kalian membuka lapangan baru. Nah, lapangan baru kan otomatis kalian ada
akan meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang tidak punya pekerjaan gitu. Akhirnya dia dengan adanya kalian membuka usaha itu, dia otomatis kan kehidupannya terjamin. Nah, makanya untuk masalah yang belum diselesaikan, makanya kalian jangan ketika lulus nanti langsung berharap mau jadi PNS saja gitu. Tapi kalian harus berpikir yang lain gitu. Mungkin boleh cita-citanya menjadi PNS, tapi harus ada opsi yang lain gitu. Karena kalau kalian tahu ilmunya, kewirausahaan itu malah lebih besar ininya pendapatannya untuk, karena seorang wirausaha itu dia setiap hari itu selalu belajar dan menghasilkan. Asal dia cekatan, dia ulet, rajin, pantang menyerah, dan konsisten. Jadi seorang wirausaha itu harus konsisten. Tidak boleh dia patah semangat. Setiap hari itu dia selalu mengupgrade dirinya. Ya. Nah yang kedua, silakan yang kedua. Menjadi wirausaha berarti menjadi hidup dengan cara yang Anda pilih, bukan sesuai dengan keinginan orang lain. Siapa yang sepakat? Ya. Akhir ini ya semua ya. Jadi menjadi seorang wirausaha itu berarti kalian menjalani cara hidup yang kalian pilih, bukan yang sesuai keinginan orang lain. Nah, makanya pentingnya ketika kalian membuka usaha, kalian harus tahu dulu kalian itu sukanya kemana, bakat kalian itu kemana, ke makanan kah, ke industri kah, ke tekstil kah, atau ke yang lain, ke teknologi misalnya. Banyak itu yang bisa kalian kembangkan di diri kalian, karena kalian menjalani kehidupan itu sesuai dengan yang kalian mau, bukan sesuai dengan kehendak orang lain. Nah yang ketiga, ya silakan Arya. Jangan takut gagal, kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan merupakan langkah menuju kesuksesan. Ya, siapa yang sepakat dengan quote ini? Ya, berarti ketika kalian menjadi seorang wirausaha, jangan takut gagal. Nah, seperti kita kan langkah pertama. Langkah pertama ini adalah menentukan langkah kalian selanjutnya. Apakah kalian mau mundur atau kalian tetap maju? Nah, pilihan ada di tangan kalian. Makanya jangan takut gagal. Karena kegagalan yang keberapa nanti yang akan membuat kalian menjadi kesuksesan. Ya, kita nggak akan tahu gitu. Seperti ini aja yang McDonald itu kan, dia ketika umurnya 60-an baru dia berhasil bukan McDonald ya, Pepsi. Nah Pepsi itu kan dia gagal terus gitu meracik menunya. Ketika dia sudah umur 60 tahun, baru Pepsi itu terkenal, dan sekarang cabangnya sudah mungkin hampir ribuan gitu. Di seluruh dunia pasti ada yang namanya Pepsi. Tapi kalian jangan takut gagal, mungkin aja sekalian sekarang belum menemukan potensi yang ada di diri kalian. Mungkin nanti kalian di umur 40 atau di umur 50 baru nama kalian nanti terpampang sebagai seorang wirausaha muda yang sukses dari pendidikan ekonomi. Kan jadi kan ibu bangga juga kan sama kalian. Nah, sampai di sini ini referensi yang kita gunakan ya sampai dengan akhir perkuliahan nanti, buku-bukunya, dan ini pun bisa kita dapatkan dari sumber-sumber lain yang relevan, misalnya dari artikel jurnal. Ini hanya referensi yang biasanya ibu gunakan. Nah, ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan, tapi ibu mau satu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, silakan Arya. Itu pertanyaannya, jelaskan pengertian wirausaha dan sebutkan karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Pengertian wirausaha adalah individu yang menciptakan dan menjalankan bisnis bertujuan untuk mencapai lingkungan finansial atau sosial. Dan karakteristik utama wirausaha itu pertama adalah inovatif, menggunakan ide baru, proaktif, saling mencari peluang, dan ketiga menerima risiko, keempat percaya diri, terima fleksibel dan aktif, keenam orientasi pada hasil, ketujuh kompeten dalam manajemen. Ya, ada yang sepakat dengan jawabannya atau ada pendapat yang lain? Silakan. Sepakat ya.
Pengertian wirausaha itu adalah sosok yang menerapkan atau membuka usaha baru. Nah, karakteristiknya tadi itu yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, silakan yang pertanyaan kedua siapa tadi? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua siapa? Saya Ya, ayo silakan. pertanyaannya identifikasi peluang dan tantangan utama yang dihadapi oleh wirausaha dalam mengembangkan usahanya. Ada beberapa peluang, yaitu adanya perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini membantu seorang wirausaha untuk menjalankan usahanya, di mana dia bisa menggunakan media digital untuk proses pemasarannya. Kemudian ada beberapa kebutuhan masa yang dipenuhi, adanya globalisasi, perubahan sosial dan demografis, dan kebijakan pemerintah. Kemudian ada tantangannya, yaitu persaingan yang ketat, di mana adanya persamaan usaha dari beberapa wirausaha. Kemudian regulasi dan birokrasi. Yang ketiga, risiko usaha dan manajemen sumber daya. Ya. Ada yang lain, pendapat yang lain? Atau sepakat dengan jawaban Ayu? Sepakat. Jadi peluang itu salah satunya tadi kalian harus mampu beradaptasi dan berinovasi dengan keadaan lingkungan sekarang. Kalian harus bisa melihat tren dari pasar. Nah, silakan pertanyaan yang ketiga. Ya, silakan Risma. Untuk pertanyaan ketiga itu, bagaimana strategi seorang wirausaha agar pandai melihat peluang bisnis? Yang pertama itu ada menganalisis pasar. Seorang wirausaha itu harus lebih pandai dalam menganalisis pasar. Kemudian meningkatkan networking lagi. Kemudian belajar dari kegagalan dan meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ya. Jadi dari 3 pertanyaan ini, Ibu rasa kalian sudah paham ya terkait dengan materi yang Ibu sampaikan, yaitu karakteristik wirausaha, peluang dan tantangannya, serta prinsip-prinsip dasar dari seorang wirausaha. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa sudah cukup kita karena sudah waktunya untuk selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua ya. Nah, jadi kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Aku akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran di kelas, khususnya pada mata kuliah Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Palangkaraya, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, rekan sejawat dosen, staf, dan para mahasiswa di program studi pendidikan ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.